Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan bahagia dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman, langsung aja. Hari ini aku juga mau bahas tentang the power of omongan atau kekuatan dari sebuah omongan. Simak terus videonya ya teman-teman. Jadi kata-kata itu memiliki sebuah kekuatan ya teman-teman. Bukan hanya kata-kata yang terucap secara lisan atau verbal ya teman-teman. Bahkan ucapan ataupun kata-kata yang bentuknya tulisan pun itu memiliki kekuatan. Mungkin beberapa dari teman-teman ada yang pernah ngalamin ya, ngomong sesuatu atau mungkin bercanda sesuatu ataupun nulis sesuatu ternyata menjadi kenyataan. Nah itu dia teman-teman, itulah yang dinamakan dengan the power of omongan. Nah, aku pernah punya pengalaman ya teman-teman. Jadi beberapa kali bercanda dan itu menjadi kenyataan. Jadi ceritanya gini ya teman-teman. Waktu itu aku mau jalan-jalan ke pantai sama sepupu aku gitu ya. Nah, waktu itu outfit aku tuh lucu gitu ya teman-teman. Dari pakai baju gamis, kemudian pakai jaket, pakai kaos kaki gitu ya. Nah, pas lagi nungguin sepupu aku datang buat berangkat bareng, aku diledekin nih teman-teman sama kakak aku gitu ya. Dia bilang, nih bawa payungnya gitu kan. Terus ketawa-tawalah. Terus kakakku ngeledek lagi gini, tanya, mau kemana sih gitu kan. Terus aku jawab secara spontan gitu ya teman-teman. Aku bilang mau berobat ke puskesmas gitu. Aku ketawa-tawa gitu biasa kan. Nah, kenapa aku bilang seperti itu? Karena kan nenek aku atau mbah aku itu sering periksa ke dokter ya teman-teman. Nah, pas mau periksa ke dokter itu kan biasanya lengkap nih, pakai jaket, pakai kaos kaki. Jadi memang style aku waktu mau ke pantai itu mirip sama mbah aku tiap kali mau berobat ke dokter gitu ya teman-teman. Nah, setelah selesai bercanda itu, aku terus jalanlah ke pantai sama sepupu aku dan temen aku. Pas sampai di pantai, baru aja aku turun gitu ke air ya teman-teman. Dan air waktu itu sekitar semata kaki ya teman-teman. Tiba-tiba kayak ada ombak datang gitu ya. Terus kayak ada plastik warna biru kayak gitu nempel di kaki aku. Itu rasanya sakit banget ya teman-teman. Sakit, gatel, panas gitu rasanya, kayak kesengat tawon gitu ya. Terus langsung aku ambil itu benda itu, ternyata itu sakit banget. Terus aku kira itu tadi plastik, tapi ternyata setelah diamati itu bentuknya seperti kayak pastel gitu ya, gambarnya seperti ini. Dan itu ternyata adalah ubur-ubur ya teman-teman. Terus setelah itu aku langsung ke pinggiran lagi. Terus aku masih belum tahu kan kalau itu ubur-ubur yang beracun ataupun enggak gitu ya. Pas aku diemin, ini sakitnya lama-lama menjalar ya teman-teman. Dari mulai betis, kemudian naik ke paha, kemudian ke perut aku, ke yang sebelah kiri ya teman-teman. Karena memang yang kesengat ubur-ubur itu kakiku yang sebelah kiri. Terus aku mikirnya, kok ini sakitnya menjalar gitu ya, dari mulai betis, paha, ke perutku sebelah kiri sakit gitu ya. Terus aku langsung minta anterin temen aku ke klinik terdekat gitu ya. Terus sampai di klinik aku dicayat kaki yang tadi habis kesengat, terus dikeluarin darahnya sedikit, kemudian dijahit lagi, dikasih obat. Nah, pas aku pulang sampai rumah ketemu lagi tuh sama kakak aku. Terus dia bilang gini, bercanda mau ke puskesmas beneran deh gitu kan. Nah semenjak itu aku tuh kayak langsung dapat pelajaran nih, jangan sampai ngomong ataupun bercanda sembarangan gitu ya teman-teman, karena bisa jadi itu menjadi kenyataan atau terwujud gitu ya teman-teman.
walaupun kita itu niatnya bercanda gitu ya. Nah tapi selang beberapa tahun itu kan kejadiannya yang aku kesengat ubur-ubur sekitar tahun 2013 ya teman-teman. Nah pas di tahun 2019 aku lupa lagi nih teman-teman, bercanda gitu ya, bercanda waktu itu bulan Oktober tahun 2019. Kakakku kan punya bayi ya teman-teman. Nah posisinya waktu itu aku juga punya anak kecil gitu ya, anakku yang pertama, usianya waktu itu mungkin sekitar 14 bulan. Nah pas aku gendong bayi kakak aku gitu ya, terus samping aku kan ada anakku itu yang usia 14 bulan itu, terus aku minta foto ini sama kakak aku gini, Mbak tolong fotoin dong gitu ya. Terus aku sambil ngomong gini, bayangkan aku punya anak 2, pasti repot banget gitu ya. Dan teman-teman tahu 3 bulan kemudian itu aku beneran hamil ya teman-teman. Padahal waktu itu aku lagi KB gitu ya teman-teman. Masya Allah selang 3 bulan, itu kan bulan Oktober, bulan Januarinya aku hamil ya teman-teman, anak yang kedua. Nah dari situ aku benar-benar hati-hati gitu kalau mau bercanda gitu ya teman-teman. Karena memang walaupun kita nggak sengaja gitu ya, kita ngucap sesuatu, bisa jadi itu menjadi sebuah kenyataan. Terus ada juga sih beberapa status Facebook aku yang memang jadi kenyataan ya teman-teman. Alhamdulillahnya itu statusku yang status yang baik-baik gitu ya, yang waktu itu kejadian gitu ya. Nah buat teman-teman yang memang sudah mendawamkan sholawat, yuk kita mulai berkata-kata yang baik-baik aja, berpikir yang baik-baik. Terus apa yang menjadi doa kita ataupun hajat kita terus menerus diucapkan gitu ya teman-teman, supaya bisa segera dikabulkan gitu ya. Jangankan sesuatu yang kita doakan ya teman-teman, sesuatu yang mungkin kita omongin secara santai ataupun dengan gaya bercanda aja, itu bisa menjadi sebuah kenyataan. Apalagi yang memang kita mintanya benar-benar sama Allah gitu ya, insya Allah pasti akan dikabulkan. Dan kalaupun misalnya kita nggak bisa ngomong yang baik-baik nih teman-teman, lebih baik kita diam gitu ya teman-teman, daripada kita ngomong sesuatu yang mungkin buruk kemudian kejadian. Mendingan kalau kita nggak bisa ngomong yang baik-baik, lebih baik kita diam ya teman-teman. Contoh kecilnya adalah misalkan kita nih lagi nggak punya uang, realitanya memang kita lagi nggak ada uang gitu ya teman-teman, tapi jangan sampai kita ucapkan gitu ya teman-teman. Misalnya aku lagi nggak punya uang nih gitu ya, nah ini jangan sampai keluar dari mulut kita ya teman-teman, walaupun memang kenyataannya memang sedang nggak ada gitu ya. Lebih baik kita diam daripada kita mengucapkan kalimat itu. Nanti kalau misalkan kita ngomong seperti itu kemudian amit-amit kejadian ya teman-teman, itu kita sendiri yang rugi gitu ya. Jadi lebih baik diam gitu ya teman-teman. Saat kita merasa lelah atau mungkin capek, ingin mengeluh ataupun apa ya teman-teman, kita stop untuk tidak mengucapkan hal-hal yang negatif gitu. Mending kita pakai untuk afirmasi ya teman-teman. Nah mungkin buat teman-teman yang lagi pengen sesuatu atau punya impian sesuatu, sering-sering sebut impian kita itu dalam bercandaan, kemudian dalam obrolan, dalam doa ya tentunya ya teman-teman. Insya Allah nanti akan bisa segera terijabah. Aku ada satu cerita lagi ya teman-teman. Dulu waktu pulang kuliah aku sering lewatin kantor namanya The Jakarta Consulting Group. Di situ kan rawan macet ya. Nah setiap aku lagi macet, aku kan naik metro mini ya teman-teman. Terus aku ngeliat gitu ke sebelah kanan ada plang tulisan kantor tersebut. Terus aku sering banget dalam hati, ya Allah aku pengen nanti lulus kerja di sana gitu ya teman-teman. Dan itu hampir kayak setiap hari kan lewat situ aku berdoa dalam hati seperti itu. Kenapa aku berdoa kayak gitu, pengen di kantor itu, karena memang itu dekat dari rumah dan kayaknya enak gitu ya kalau misalkan kita kerja dekat dari rumah gitu ya tempat kerjanya. Terus setelah aku lulus itu kan aku sering ngirim-ngirim CV gitu ya ke kantor-kantor gitu ya teman-teman. Nah pas waktu itu aku lagi ikut job fair, ada tuh kantor ini buka stand. Nah aku naruh CV di sana, tapi beberapa hari kemudian temanku ada yang ngirim di grup, siapa nih yang mau kerja freelance gitu ya.
kirim CV ke email ini. Langsunglah aku kirim CV. Nah, pas kirim CV ternyata aku dapat panggilan nih teman-teman, dan ternyata tahu nggak teman-teman, itu dari The Jakarta Consulting Group. Jadi Masya Allah ya teman-teman, itu doaku dalam hati waktu itu kayak diterima gitu ya. Dan ternyata pas aku dipanggil itu kantornya bukan di situ ya teman-teman, ada justru aku mendapat panggilannya itu dari kantor pusatnya, bukan dari kantor yang biasa aku lewatin itu. Nah, tetapi setelah pas akhir-akhir aku kerja freelance di sana, itu aku datang juga nih ke kantor cabang yang setiap hari aku lewatin pas pulang kuliah dulu. Masya Allah ya teman-teman. Tapi sayangnya itu cuma freelance aja ya teman-teman, sekitar 5 bulan, dan itu nggak setiap hari kerja, cuman kalau ada jadwal asesmen aja. Mungkin waktu itu aku doanya kurang lengkap ya teman-teman. Coba misalnya aku berdoa lebih lengkap lagi gitu ya, itu mungkin bisa jadi diijabah sama Allah lengkap. Misalkan, ya Allah aku pengen kerja di sana, menjadi karyawan tetap di sana gitu ya. Cuman waktu itu memang aku mintanya cuman sampai di ya Allah aku pengen kerja di sana gitu ya, bukan meminta untuk menjadi karyawan tetap. Nah, mungkin untuk teman-teman yang sedang berdoa sesuatu, boleh banget nih kalau misalkan di doanya itu diungkapkan secara detail dan lengkap gitu ya teman-teman. Makanya teman-teman, kalau misalkan sekarang aku ngelihat sesuatu yang bagus-bagus lewat di depan mata gitu ya, aku biasain buat sholawat, doa gitu ya teman-teman, daripada aku ngelihat sesuatu yang bagus tapi aku diem aja gitu ya. Aku merasa rugi nih kalau misalkan nggak dibawa ke doa. Misalkan mobil yang bagus gitu ya lewat, ya udah aku doa aja, ya Allah aku pengen mobil kayak gini nih, semoga suatu saat bisa punya mobil seperti ini, terus baca sholawat gitu ya. Nggak apa-apa teman-teman, itu kan kayak kita iseng-iseng aja gitu ya berdoa seperti itu. Siapa tahu nanti benar-benar terkabul gitu ya teman-teman. Nah, buat teman-teman pokoknya jangan ragu buat selalu ngomong yang baik-baik, berucap yang baik-baik ya teman-teman, karena suatu saat tulisan kita, omongan kita itu bisa menjadi sebuah kenyataan. Maka dari itu tulislah yang baik-baik dan berkatalah yang baik-baik ya teman-teman. Baik, sekian dulu ya teman-teman video dari aku, semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Insya Allah kita bertemu di video aku yang selanjutnya, dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya teman-teman. Semangat untuk kita semua, dan jangan lupa untuk tokles salawat more. Sedikit bicara, berbanyak salawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.